Shalom saudara terkasih, pada malam hari ini saya juga akan menyiapkan tugas saya dan saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri, yaitu nama saya Yusuf Adi Pardo Simanjuntak. Saya masih mahasiswa STT IKAT Batam. Nah, saya masih tingkat 1 semester 1. Nah, saat ini saya mendapat tugas dari Pak Andreans yaitu dosen saya sendiri yang memberikan tugas, yaitu tentang judul bertema menyelidiki pendidikan yang ada di Finlandia. Nah, baik, kita langsung saja. Terima kasih buat kesempatannya. Nah, pendidikan di Finlandia. Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Nah, bayangkanlah, di seluruh dunia. Sejak hasil ujian internasional program penilaian pelajaran internasional atau PISA keluar pada tahun 2000, Finlandia mendapat perhatian khusus dari seluruh dunia remaja. Finlandia berhasil menempati peringkat pertama bersama dengan Korea Selatan dan Jepang. Pada hasil tersebut, Finlandia menempati peringkat pertama di literasi membaca, keempat yaitu di pertama bersama dengan Korea matematika, dan ketiga di ilmu alam. Pendidikan berkualitas tersebut bergantung banyak pada kualitas jajaran pendidikan yang diberikan kebebasan penuh dalam meramu kurikulum dan menentukan metode dan materi belajar mengajar. Keberhasilan tersebut telah menarik sekitar 100 delegasi dari 40 sampai 45 negara di seluruh dunia untuk mengunjungi Kementerian Pendidikan Finlandia pada masa 2005 sampai 2011 dan mempelajari kunci sukses sistem pendidikan di sana. Finlandia juga telah melakukan ekspor sistem pendidikannya ke negara-negara lain. Nah, kita masuk saja di sistem pendidikan. Pemerintah Finlandia memastikan semua warga negara mendapatkan hak mendapatkan pendidikan yang sama. Mayoritas sekolah di Finlandia adalah sekolah negeri. Sekolah swasta tidak banyak berbeda secara kualitas dan proses belajar mengajarnya dibandingkan dengan sekolah negeri. Kementerian Pendidikan Finlandia bertanggung jawab dalam meramu kerangka kebijakan sistem dan implementasi pendidikan di Finlandia, sedangkan tujuan implementasinya sendiri merupakan tanggung jawab dari Agensi Pendidikan Nasional Finlandia. Nah, tujuan pembelajaran serta isi metode pembelajaran untuk tingkat prasekolah hingga menengah atas dan pendidikan andragoy. Oke, kita masuk di sini. Akses merata ke pendidikan. Pendidikan formal di Finlandia sepenuhnya dipegang oleh pemerintah dan disediakan secara gratis untuk semua warga negara Finlandia. Segala usia dan tingkat pendidikan. Fasilitas gratis ini meliputi sarana dan pasaran belajar, maka harian di sekolah, serta transportasi bagi murid yang tinggal jauh dari lokasi sekolah. Pengecualian bagi murid pendidikan menengah atas yang perlu membeli buku cetak sendiri dan bagi seperti pendidikan orang dewasa. Nah, kita masuk di dukungan penuh bagi pelajar. Berfokus pada optimalisasi, itu Finlandia ya, berfokus pada optimalisasi kemampuan individu setiap pelajar. Mereka memastikan ini melalui kerangka pembinaan dan konseling yang bertujuan untuk mendukung, membantu dan membina murid agar dapat mencapai kemampuan terbaik secara akademis maupun keterampilan hidup. Nah, di Finlandia juga ada proses pelajaran itu otonomi tinggi. Nah, otonomi tinggi itu setiap institusi pendidikan mendapat kelulusan dalam menjalankan proses belajar mengajar selama memenuhi kerangka regulasi pendidikan yang ditemui
oleh Kementerian Pendidikan yang memiliki definisi umum kualitas dan efektivitas pendidikan. Nah, kita masuk di evaluasi siswa dan institusi pendidikan. Evaluasi utama siswa adalah evaluasi berkelanjutan oleh guru. Nah, oleh guru terkait selama tahun ajaran berlangsung. Setiap siswa mendapatkan laporan hasil belajar setidaknya sekali dalam 1 tahun akademis. Tidak ada ujian bernilai atau ujian nasional bagi siswa pendidikan dasar. Nah, kita masuk di pendidikan kebutuhan khusus. Nah, ini kebutuhan khusus. Sistem pendidikan di Finlandia bersifat inklusif, yakni tidak pembedaan sistem pendidikan antara pembelajaran reguler dan pembelajaran berkebutuhan khusus. Murid berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah umum bersama dengan siswa reguler dan berhak mendapatkan bantuan dan dukungan tambahan yang bertujuan untuk membuka peluang bagi siswa berkebutuhan khusus agar terbiasa dan mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah atas. Nah, kita masuk di staf kependidikan Finlandia. Guru merupakan salah satu profesi populer dan elit di Finlandia. Penelitian tinggi keguruan di Finlandia sangatlah selektif. Di bawah ini adalah tingkat penerimaan di masing-masing jurusan keguruan di Finlandia. Jurusan keguruan umum 10% dari pendaftar. Jurusan keguruan mata pelajaran spesifik 10-50% dari pendaftar. Jurusan keguruan vokasi yaitu 30% dari pendaftar. Nah, mantap kan? Guru dan asisten pendidikan persekolahan biasa yang merupakan lulusan sarjana dengan rata-rata gaji sebesar 29,125 per tahun. Menurut angka uang Finlandia, kalau di rupiah kan kurang tahu ya. Oke. Tingkat pendidikan di Finlandia, pendidikan ada ya, pendidikan prasekolah, ada juga pendidikan usia dini, pendidikan perdasar. Nah, kita masuk di pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Finlandia merupakan fase wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak berusia 7-16 tahun. Setiap siswa masuk sekolah dekat rumah yang dituju oleh pemerintah daerah. Walaupun di beberapa kota besar orang tua dapat memilih sekolah untuk anaknya dalam batasan tertentu. Nah, pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas di Finlandia terdiri dari 2 jenis, pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Fasilitas umum atau sekolah dan makan disediakan gratis oleh pemerintah, namun murid mungkin harus membeli buku sekolahnya sendiri-sendiri. Proses penerimaan siswa di pendidikan menengah atas bergantung banyak pada hasil evaluasi siswa selama di tingkat pendidikan dasar, serta nilai yang tercantum di sertifikasi kelulusan pendidikan dasar. Nah, di pendidikan umum, Agensi Kependidikan Nasional Finlandia menentukan sasaran dan target pembelajaran serta modul pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Nah, di pendidikan vokasi atau kejuruan, pendidikan penelitian pelatihan vokasi terdiri dari 8 bidang pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikasi vokasi. Nah, pendidikan tinggi Finlandia memiliki 2 jenis universitas, universitas umum dan universitas ilmu terapan atau appilitskenses. Nah, universitas umum menghadapkan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan universitas ilmu terapkan memperlihatkan ilmu secara praktis. Nah, kita masuk di tingkat kependidikan penduduk. 84% penduduk Finlandia usianya sampai 25 dengan 64 tahun lulus dari pendidikan menengah atas. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata tingkat kelulusan menengah atas di negara-negara OECD, yaitu 75%, sedangkan sebanyak 39% penduduk Finlandia memiliki gelar sarjana. Nah, kita masuk di pendidikan perubahan sistem pendidikan. Pada tahun 2015, Finlandia mengumumkan rencana perubahan sistem pendidikan mereka, di mana tidak ada lagi satupun mata pelajaran, namun hanya ada pelajaran tematik yang mengajar beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang saling berkaitan. Guru akan bekerja sama dengan murid-murid untuk menentukan pelajaran tematik yang akan mereka pelajari, sehingga diharapkan murid akan lebih
berpartisipasi dalam proses belajar mengajar karena mereka memilih teman-teman yang menarik bagi diri mereka sendiri. Pada Agustus 2016, perubahan ini berlaku wajib di semua sekolah, namun diberlakukan secara bertahap. Saat ini setiap sekolah hanya perlu menyertakan satu proyek tematik dalam 1 tahun ajaran. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Mungkin ini aja sepatah dua kata yang saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Oke, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. God bless.